calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan untuk mengerjakan demonstrasi konseptual modul 2.3 supervisi akademik sebagai observer, coach, dan coachee. Saya sendiri Mardiana Simanjuntak. Saya Gita Veronica. Saya Junia Aristamani. Selamat menyaksikan. Hai Ibu, selamat siang Bu Mardiana. Selamat siang Ibu Juni. Gimana kabarnya hari? Kabar baik Ibu. Ibu apa kabar nih? Baik juga Ibu. Keluarga gimana kabarnya Ibu? Baik saja juga Bu. Keluarga Ibu gimana? Sehat juga. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Jadi sebagai awal yang belum melakukan kita coaching, ada nih beberapa pertanyaan yang saya tanyakan sama Ibu tentang bagaimana rubrik penilaiannya yang saya beritahukan. Jadi di sini Ibu akan melakukan coaching kepada coaching. Yang saya amati itu adalah dengan rubrik penilaian. Adapun alurnya itu adalah alur Tirta ya Bu ya. Nah di sini jangan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan yaitu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu tentang kompetensi apa sih yang Ibu kembangkan kali ini? Sebenarnya nih semua kompetensi harus dikembangkan Ibu, tapi saya memilih dua diantaranya, yaitu adalah kehadiran penuh atau presence, dan kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh bagus itu Bu. Nah jadi untuk melakukan itu kita harus melakukan coaching dulu ya Bu. Iya. Nah, jadi kita akan melakukan coaching, saya akan mengamatinya. Terima kasih. Terus sebagai pertanyaan kedua, apa sih sebenarnya yang ingin Ibu kembangkan dari apa tadi coaching tadi Bu? Yang mau saya kembangkan nih diantara kedua tadi, yang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot, itu kayaknya yang mengajukan pertanyaan berbobot deh Bu. Terus, oke. Nah yang terakhir ya Bu, apa sih indikator? Ingatkan dari proses coaching tadi itu mengajukan pertanyaan berbobot yaitu indikatornya itu adalah ketika kita mengajukan pertanyaan dan kembali informasi seputar permasalahan yang dialami si coaching itu akan merasa semua akan terasa dengan baik. Baik kamu lebih dulu seperti saya, kita akan melakukan coaching dan saya akan seperti tadi Bu akan melakukan. Terima kasih Bu. Mulai. Selamat sore kita. Sore Bu Mardiana. Lebih semangat lah Bu. Sore Bu Mardiana. Apa kabar Ibu? Baik Bu. Oke. Ada sesuatu yang ingin Ibu ceritakan? Nampaknya Ibu kok stres sekali hari ini. Benar lah Bu. Jadi benar Bu, Ibu tahu aja memang ya hati saya. Jadi memang saya ini mau cerita ke Ibu tentang permasalahan. Bukan permasalahan saya sih Bu, permasalahan di sekolah saya yang tidak melibatkan sekolah, melibatkan saya juga sih Bu. Jadi masalah kira-kira Bu. Jadi ini Bu, di sekolah kami itu kan ada LMS nih. Jadi LMS itu Learning Management System itu ya. Jadi namanya sekolah gitu ya Bu ya. Jadi kami dan siswa itu pakai LMS gitu. Dan itu dibayar loh Bu. Tapi permasalahannya adalah Bapak Ibu guru jarang menggunakannya dan akhirnya anak-anak juga jarang menggunakannya sehingga menjadi permasalahan bagi orang tua mengeluhkan banyak orang gitu kan, apakah dimanfaatkan gitu. Jadi itu sih yang menjadi permasalahan bagi saya juga gitu, sebagai rekan guru, sebagai wali kelas juga itu Bu Mardiana. Kalau udah tahu aplikasi ini diberi murid ke guru atau Jadi aplikasi ada perusahaan ya, ada yang mengelola yang mengelolanya, jadi pihak sekolahnya. Lalu kita pihak sekolah beli siswanya berapa ribu gitu per bulan, gitu. Memang sih dari sekolah gitu kan. Tapi kan orang tua tahunya itu dibayar gitu. jadi yang menjadi sedikit permasalahan di hati kita itu nggak dimanfaatkan dengan Iya, baik. jadi
tidak ada dengan baik, akhirnya siswa pun tidak menggunakan itu dengan baik. Oke Bu, kita nih sebelum kita masuk ke sana, saya kira nih nanti ya ada apa tujuan Bu kita nih? Ya, jadi tujuan saya mau sharing ini kan Bu, saya mau baiknya apa ya, supaya guru itu benar-benar memanfaatkan aplikasi ini. Jadi anak-anak itu bisa menggunakan aplikasi ini untuk belajar. Karena ini kan belajar ya, ini untuk belajar. Jadi selama ini kan itu sudah berlangsung berapa tahun Bu? Itu sudah berlangsung sekitar Oh, jadi kan selama ini nggak pernah dipakai gitu? dipakai tapi jarang Jarang dipakai. kami udah pakai ujian. Tapi untuk sehari-hari itu sedikit lah penggunanya. Jadi ibu dan bapak ini lebih ke siswa, bukan ke tanggung jawabnya ya pikirannya. Dua-duanya berdampak Bu. Berdampak. Jadi selama ini yang sudah dilakukan supaya siswa itu menggunakannya gimana? Kalau saya sih saya sudah melakukan misalnya sih ada materi ya, saya selalu upload di sekolah di LMS, lalu tugas-tugas kuis itu saya buat di sekolah. Jadi kalau ada tugas kelompok ilmunya di sekolah itu sudah saya lakukan secara saya. Tapi kan masalahnya kan bukan hanya saya saja, gitu kan. Nah, dan guru yang lain juga ada. Gitu. Itu kan ini dilakukan terhadap proyek rumah dilakukan secara. Nah itu yang belum saya lakukan dulu, yang belum saya lakukan, makanya saya cerita untuk ini. Itu makanya emang saya mau tanya kira-kira bagaimana nanti apa yang bisa saya lakukan, gitu kan. Jadi berarti ibu punya rencana ke depan, rencana Iya. ke depan gimana ini? Saya punya rencana ke depan saya ini apa ya, menyampaikan ini kepada kepala-kepala saya, gitu kan. Supaya sekolah-sekolah saya itu buat sebuah program lah. Misalnya membuat program untuk memeriksa LMS, itu sudah berapa persen guru menggunakannya, lalu memeriksanya terus mengawasi ya apa LMS tersebut berapa persen guru yang aktif, gitu berapa persen guru yang seperti mengunggah materi-materi di sekolah begitu. Dan mungkin juga saya akan menyampaikan ini kepada kepala sekolah supaya mungkin buat latihan secara berkala ya. Jadi guru IT juga kan bisa bisa latihan bersama-sama dengan guru karena kan guru di tempat kami itu ya setiap tahun berganti ya, jadi mungkin penggunaan LMS ini mungkin masih sedikit membingungkan mungkin bagi mereka begitu Bu. Sebenarnya namanya ini melakukan sudah sangat bagus sekali menurut saya. Kira-kira nih ke depannya nih angka keberhasilan yang akan dilakukan ada nggak sih? Berapa persen kira-kira? Kalau sampai sejauh ini masih sih angkanya masih ke 6 kali ya Bu ya. Iya masih 6 dan saya berharap saya bisa sampai di posisi angka berapa. Iya, ada besar harapan begitu ya Bu ya. Baik Ibu, dari rencana yang akan dilakukan siapa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk membantu Ibu gitu? Apakah ada Kepala sekolah pasti Bu, terus guru IT, terus mungkin juga ke tata usaha sebagai apa yang memegang ininya adminnya juga ya, sebelum langsung ke sekolah dan mungkin juga langsung ke pihak sekolahnya meminta supaya itu mengajari mungkin melalui Zoom gitu. sebenarnya rencana itu sudah sangat bagus. Tinggal nih kapan kira-kira akan Ibu laksanakan ini? Nah ini kan untuk mulai tahun ajaran baru nih kan Bu, jadi saya itu ingin menyampaikannya besok lah dari kepala sekolah sebelum mungkin ya aktif pembelajaran ya Bu. Minggu ini kan masih minggu persiapan gitu ya. Jadi saya sampaikan kepada kepala sekolah. Berarti kalau besok Ibu menyampaikan di kepala sekolah, berarti kan kita bisa lagi bertemu untuk menanyakan. Saya penasaran nih tentu. Iya, Berhasil atau enggak? iya saya berharap ini berhasil ya Bu. Mungkin minggu depan kali ya Bu, pada saat hari Sabtu kita mungkin bisa ngobrol bareng Gitu ya Bu ya, seru kan itu. Boleh ya Bu. Mungkin Ibu kita dari permasalahan Ibu sudah tahu sebenarnya solusinya juga ya kan. Besar harapan saya berhasil apa yang direncanakan. Jadi malam minggu semoga Ibu sudah berhasil menjalankannya. Kita ketemu lagi dalam RNC kami. Ya, makasih Bu Mardiana, saya merasa lega. Saya mendapatkan support gitu ya, maksudnya mencerahkan pikiran saya bahwa yang saya pikirkan ini kayaknya sudah tepat gitu ya. Jadi makasih sekali ya Bu Mardiana yang sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Gitu ya Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Mardiana. Halo Bu Mardiana. Halo di sini. Saya tadi sudah melihat
apa Ibu ya, coaching Ibu dengan Ibu Gita. Sepertinya berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Nah di sini Bu, karena Ibu sudah melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Ya, terkait itu tadi pas saya coaching, itu saya sudah melaksanakan alur tirta ya Bu dengan baik, di mana tujuannya tadi identifikasi masalahnya, rencananya ke depan, dan tanggung jawabnya sudah saya tanya. Dari situ juga, dan saya rasa saya sudah menerapkan alurnya. Terkait kalau indikator pencapaiannya itu adalah kemitraannya, saya rasa sudah pas Ibu, kompetensi Ibunya juga sudah terlaksana dengan baik. Oke, Bu Mardiana ya. Menurut saya sebagai observasi, tadi Ibu melakukan coaching dengan berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu sudah menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Gita keterkaitan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Gita. Nah, sebelum kita tutup nih ya Bu, menurut Ibu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil pada saat Ibu melakukan coaching tadi? Menurut saya sih Bu, kompetensi yang akan saya tingkatkan lagi yaitu adalah mengajukan pertanyaan berbobot kali ya Bu, di mana saya tadi kurang banyak menggali informasi tentang mengenai permasalahan yang menurut saya sih Bu, itu yang mau saya tingkatkan lagi dalam menggali informasi. Oh begitu ya Bu ya. Bagus lah kalau begitu Bu. Saya berharap Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya dan semoga bermanfaat juga bagi coachnya ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu atas kegiatan kita hari ini. Saya sudah melakukan observasi berjalan dengan baik dan bagus. Terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore Bu.